Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sandri. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan non-reguler. Saya akan melakukan praktek dengan prasat resusitasi. Sebelumnya, terima kasih kepada penguji Ibu Sri Kubilawati SSIT MKes. Kemudian perkenalkan diri kepada pasien. Selamat siang Ibu, saya Bidan Bella. Saya bertanggung jawab atas persalinan Ibu saat ini. Setelah itu menjaga privasi pasien dengan cara menutup sampiran dan menjaga keamanan dan kehangatan pasien serta bayinya. Setelah itu mempersiapkan alat sudah siap. Kemudian mempersiapkan ruangan sudah siap dengan hangat, terang, dan nyaman. Kemudian untuk persiapan petugas menggunakan APD, petugas masih menggunakan APD. Baiklah, setelah bayi lahir, kemudian melakukan pemeriksaan sepintas, yaitu dengan cara melihat apakah bayi lahir cukup bulan, apakah tonus otot bergerak dengan aktif atau tidak, kemudian apakah bayi menangis atau tidak. Baiklah, hasil pemeriksaan sepintas tadi yaitu bayi lahir dengan cukup bulan, tapi bayi menangis dengan merintih dan tonus otot yang bergerak tidak terlalu aktif. Sehingga petugas akan mengambil keputusan yaitu melakukan resusitasi. Sebelum melakukan resusitasi, petugas meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu kepada keluarga pasien. Kemudian meminta persetujuan kepada keluarga pasien. Selamat siang Bapak, saya Bidan Bella, saya bertugas pada hari ini. Bapak, saya hasil pemeriksaan bahwasanya saya terus melakukan tindakan resusitasi karena bayi Bapak bernafas dengan megap-megap, sehingga kami harus melakukan resusitasi. Jadi untuk melakukan kenapa harus kami melakukan resusitasi? Jika tidak dilakukan, takutnya nanti akan berdampak pada paru-paru bayi dan bayi tidak bisa bernafas secara spontan dengan sendirinya. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak setuju dengan tindakan ini? Jika Bapak setuju, bisa menandatangani surat ini. Baik Bapak, di sini Bapak berarti menyetujui dengan tindakan kami ya Bapak. Setelah itu melakukan pemotongan tali pusat sudah dipotong, kemudian memindahkan bayi ke dalam ruangan resusitasi. Baiklah, bayi sudah di atas meja resusitasi, kemudian tetap menjaga kehangatan bayi dengan cara menghidupkan lampu sorot, kemudian mengatur posisi bayi dengan posisi setengah ekstensi. Sudah, kemudian menghisap lendir dengan menggunakan diri, yaitu menghisap lendir pada bagian mulut 3-5 cm, kemudian menghisap lendir pada bagian hidung 2-3 cm. Baiklah, hisap sehingga lendir tidak ada lagi. Kemudian mengganti kain bayi dan sambil melakukan rasangan taktil. Setelah itu, biarkan pada bagian muka bayi terbuka. Kemudian mengatur kembali posisi bayi dengan posisi setengah ekstensi. Setelah itu menilai pernafasan bayi serta detak jantung bayi. Baiklah, hasilnya pernafasan bayi 85 kali per menit. Artinya bayi harus dilakukan resusitasi. Kemudian memasang sumpu pada bagian mulut, hidung, dan dagu bayi. Kemudian lakukan VTV selama 15 detik. 1-1 lepas-lepas, 1-2 lepas-lepas, 1-3 lepas-lepas, 1-4 lepas-lepas, 1-5 lepas-lepas. Kemudian melakukan penilaian. Jika VTV meningkat adanya gerakan pada bagian dada, maka lanjutkan VTV selama 15 detik kembali.
hasilnya ada, maka lakukan PTP selama 15 detik kembali. 11 lepas-lepas, 12 lepas-lepas, 13 lepas-lepas, 14 lepas-lepas, 15 lepas-lepas. Lakukan selama 15 detik kembali. Lakukan penilaian. Jika PJ lebih dari 100, maka lanjutkan perawatan BBL. Namun jika pernafasan 60-90, maka lakukan PTP dengan tambahan oksigen. Kemudian jika kurang dari 60, maka lakukan jalan nafas alternatif atau dalam kompresi dada. Kemudian setelah itu melakukan kompresi dada dengan hitungan 3 kompresi 1 ventilasi setiap 2 detik. Baiklah, karena hasil penilaian pernafasan bayi kurang dari 60, maka harus melakukan kompresi dada. Kemudian melakukan kompresi dada dengan meminta bantuan asisten. Baik asisten, tolong bantu saya untuk melakukan kompresi dada ya. Iya Bu. 11 lepas-lepas, 12 lepas-lepas, 13 lepas-lepas, 14 lepas-lepas, 15 lepas-lepas. Kemudian berikan oksigen. Berikan oksigen pada bayinya. Kemudian pertimbangkan untuk melanjutkan resusitasi kembali atau untuk merujuk bayi dengan cara menghitung kembali pernapasan bayi. Baiklah, pernapasan bayi sudah mulai normal, yaitu 110 kali per menit. Karena resusitasi kita berhasil dan bayi sudah bernafas dengan baik, sudah tidak bernafas secara megap-megap lagi, maka membereskan semua peralatan, kemudian mencuci tangan, lakukan dekontaminasi alat-alat ke dalam larutan klorin, setelah itu mencuci tangan ke dalam larutan klorin, kemudian mencuci tangan ke dalam larutan DTT, kemudian buka handphone secara terbalik. Baiklah, kemudian melakukan pemantauan pasca resusitasi selama 2 jam. Bayi sudah bernafas dengan normal. Baiklah, karena saat ini bayi sudah bernafas dengan spontan, maka pastikan bayi untuk tetap hangat dan dengan keadaan kering agar untuk mencegah terjadinya hipotermi pada bayi. Kemudian jika bayi bernafas atau kembali memburuk, maka lakukan rujukan segera. Saat ini bayi sudah dalam keadaan baik, maka bayi bisa diberikan kepada ibunya untuk dilakukan IMD. Baiklah, kemudian lanjut dengan melakukan dokumentasi, yaitu melengkapi data subjektif dan data objektif. Baiklah, demikian praktek dengan perasaan resusitasi. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga kedepannya bisa lebih dikoreksi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.